Saya membuat berhala dari manisan, lalu saya sembah. Setelah lapar saya makan. Itu Kanjeng Nabi ngakak, terkekeh-kekeh gitu. Umar pun terkekeh-kekeh lalu menangis. Dia merasa beralhamdulillah sekali sekarang telah memiliki Tuhan yang benar-benar Tuhan. Maka apa gerangan penghalang bagi Allah untuk menciptakan segala kesepelean ini? Bahkan di Al-Quran sampai dikatakan gini, kalau Allah mau, kalian semua akan dihapuskan, diganti oleh yang lain. Apalagi cuman ngurusi sampean satu orang yang pengen duwe bojo gitu. Sepele banget toh. Banget buatan. Tapi nggih renungan mawon dalam hati. Kok mental disordernya itu parah gitu. Mental biar kita keren ya, mental disorder. Umar bin Khattab pernah bercerita gini pada Kanjeng Nabi ketika udah masuk Islam ya. Kanjeng Nabi bertanya begini, dawuh gini ke para sahabatnya, siapa yang punya cerita lucu ceritakanlah. Jadi Nabi itu begitu itu biasa aja gitu. Lalu Umar bercerita, ya Rasul, dulu saya membuat berhala dari permen. Mungkin sekarang anggaplah tepung terigu misal gitu ya. Saya membuat berhala dari manisan, lalu saya sembah. Setelah lapar saya makan. Itu Kanjeng Nabi ngakak, terkekeh-kekeh gitu. Umar pun terkekeh-kekeh lalu menangis. Dia merasa beralhamdulillah sekali sekarang telah memiliki Tuhan yang benar-benar Tuhan. Karena bagaimana mungkin engkau memakan Tuhanmu, kan enggak wajar. Tapi yang terjadi bagi mereka begitu. Sekarang coba nggih bandingin dengan ilustrasi Al-Quran tentang orang-orang mukmin. Pertama, ini ungkapannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu bilang gini, ketika beliau itu di awal-awal surat Maryam ya. Walam akun bidu'aika rabbi sakiyah. Ini jiwanya orang mukmin tuh begini. Tapi angel ya. Walam akun bidu'aika rabbi sakiyah. Du Tuhanku, sungguh aku tidak pernah kecewa ketika bermohon apapun kepadamu. Saking gedene rasa dan kemantapan keyakinan akan kemahakuasaan Gusti Allah melampaui apapun. Kan begitu. Kan mestinya memang begitu, nggih. Jalan jenengan pikir, angen-angen. Apa gerangan yang lalu menjadi halangan bagi Allah untuk mewujudkannya? Kan tidak mungkin. Coba ya kita mulai dengan cara berpikir seperti ini. Kita mulai dari kalimat thayyibah tahlil atau tauhid itu gini. La ilaha illallah. Coba bayangin dunia ini kosong. Bahkan Tuhan pun gak ada. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan gak ada, mosok pantas saya ada. Kan begitu. Padahal Allah adalah Khalik, sang pencipta. Kita adalah makhluk. Kalau tidak ada sang pencipta, maka mustahil ada yang diciptakan. Begitu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Maka lalu seluruh ciptaan, seluruh makhluk itu lalu menjadi enggak ada, yang ada itu hanya Allah. Kan begitu logikanya tuh. Oke. Ketika Allah lalu menciptakan kita, semua ini dengan seluruh karakter, kondisi, sekaligus kerumitannya. Maka Allah mengadakan kita itu kan perkara yang amat sangat sepele bagi Allah. Kalau di Al-Quran disebut begini, ketika Nabi Zakaria itu bertanya kepada Allah, bagaimana Allah akan memberikan anak kepadanya, begitu ya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Nabi Zakaria berkata, ya Allah, bagaimana engkau akan memberikan aku anak sementara istriku udah mandul.
Dan aku pun juga udah tua. Digambarkan Nabi Zakaria itu waktu itu udah umur 100 tahun. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Begitu jawaban Allah. Memberimu anak itu perkara sepele. Memberimu anak itu adalah perkara sepele. Jangankan memberimu anak, bahkan dituliskan gini. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku loh telah menciptakanmu wahai Nabi Zakaria, padahal sebelumnya kamu nggak ada. Bukankah kan menciptakan Nabi Zakaria mestinya lebih sulit daripada memberikan anak kepada Nabi Zakaria? Kan begitu. Tapi bahasa Al-Quran kan begitu, sepele. Bahasa Al-Quran kan begitu, sepele. Nah, sekarang coba menjenengan bayangke. Ketika Allah lalu menggunakan diksi sepele-sepele seperti ini, maka apa gerangan penghalang bagi Allah untuk menciptakan segala kesepelean ini? Bahkan di Al-Quran sampai dikatakan gini, kalau Allah mau, kalian semua akan dihapuskan, diganti oleh yang lain. Apalagi cuman ngurusi sampean satu orang yang pengen duwe bojo gitu. Sepele banget toh. Banget buatan. Tapi nggih renungan mawon dalam hati. Kok mental disordernya itu parah gitu. Mental biar kita keren gitu, mental disorder, anxiety dan sebagainya gitu. Padahal ngoten. Jenengan ini satu individu. Oke. Lalu sekarang mengalami mental disorder nih. Ya. Mana lebih berat secara logika? Allah menolongmu dengan kedamaian, artinya mental disordernya itu hilang, daripada Allah menciptakanmu. Tentu saja lebih mudah untuk membuatmu lalu hatimu tenang, kan begitu, daripada menciptakan wujudmu. Wong menciptakan wujudmu aja hayyinun, sepele kok. Apalagi cuman menyembuhkan baper-bapermu. Kan ngoten nggih logikane nggih. Cuman kan perkaranya buat kita lalu gini. Seperti tuturan Nabi Zakaria itu. Walam akun bidu'aika rabbi saqiya. Ya Allah, aku tidak pernah merasa kecewa ketika mohon kepadamu. Kita enggak di level itu. Kita lebih percaya pada Google. Ya. Lebih percaya kepada DM. Lebih percaya kepada micet ngoten iki. Jalan golek jodoh micet piye karepe. Terus yang kedua, Nabi Ibrahim itu ketika mendefinisikan, membuat ungkapan tentang kemahaan Allah gitu ya. Bahasanya begini di Al-Qur'an itu. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Setelah dia diolok-olok oleh Azar ya. Semoga keselamatan padamu wahai Azar. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Tuhanku. Lalu penggambarannya Nabi Ibrahim tentang Tuhan itu begini tentang Allah. Innahu kana bi hafiyya. Sungguh Tuhanku itu adalah Tuhan yang maha pemurah kepadaku. Jenengan ngerasake boten nek Gusti Allah. Kan boten. Boten. Jawab mawon, boten. Kan itu posisi kita. Coba nih Nabi Ibrahim kan begitu. Innahu kana bihafiyya. Sungguh Tuhanku itu adalah Tuhan yang maha pemurah kepadaku. Nah kita kan tidak. Kita lebih menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan itu kok belit banget roh aku. Padahal kula nyuwun setunggal mohon Gusti kok angel men. Rambut pun obah pirang bar pirang itam men pirang men ora dadi-dadi. Saking angel itu padahal Gusti Allah tetap adalah Gusti Allah yang Maha Rahman Rahim kan begitu mestinya ya. Cuman kan problemnya ada di kita. Begitupun Nabi Yakub ketika mendefinisikan Gusti Allah bahasanya begini.
Saufa astaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim. Aku akan memohonkan ampun kalian anak-anaknya kepada Allah itu. Sesungguhnya Tuhanku itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Coba dengan bandingke. Tuturan tentang karakter orang-orang musyrik kufur dengan karakter orang-orang mukmin itu benar-benar langit bumi. Gambarannya itu. Penggambaran Al-Quran tentang dua kelompok ini langit bumi. Gitu ya. Sehingga wajar pada ejawan laku dan hidup yang benar-benar berada di track mukmin gitu ya. Itu lalu memberikan perilaku-perilaku dan karakter-karakter yang bertolak belakang 100% dengan orang-orang yang berada di jalan kemusyrikan atau kekufuran itu. Dulu ketika pertama hijrah ya, Kanjeng Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Di antara yang dipersaudarakan misalnya kayak Salman Al-Farisi dipersaudarakan sama Abu Darda. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi namanya. Sa'ad bin Rabi ini kaya raya. Ketika telah dipersaudarakan, lalu Sa'ad bin Rabi ini bilang begini ke Abdurrahman bin Auf, saya ini punya harta banyak, separuh buatmu, separuh buatku. Saat ini buatan enten nggih. Buatan enten. Coba bandingin dengan kelakuannya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu menjadi sebab bagi turunnya wailul likulli humaza allati jama'a mala wa adada yasabu anna malahu ahlada. Dia itu terus menumpuk hartanya, menghitung-hitung dan menyangka bahwa hartanya akan membuatnya abadi. Kalau Sa'ad bin Rabi buatan. Nah, kita berada di Umayyah apa Sa'ad bin Rabi? Pun meneng mawon betul saya dijawab. Di batin mawon nggih. Nggih pun. Duwene rokok Marlboro kancane dikai Marlboro apa Halim ngoten niku. Pun di batin nggih. Nggih. Itu karakter mukminnya Sa'ad bin Rabi itu begitu. Abdurrahman bin Auf itu enggak kalah hebatnya. Ketika ditawarin begitu, jawabannya pripun? Pun boten sah, terima kasih. Yang golongan begini juga enggak ada hari ini. Enggak ada. Nuwun sewu ya, karyawan saya itu banyak. Enggak ada satupun karyawan saya, Pak, kafe ini lagi PPKM misalnya, gaji saya separuh aja, enggak ada. Itu enggak ada. Enggak pernah kula ngalami. Jadi modelan Abdurrahman bin Auf juga enggak ada ya. Jangan lupa di sebelahnya tadi ada modelan Umayyah bin Khalaf nggih. Nggih dibatin lagi nggih. Baru kata Diko. Nah, oke, cukup ya. Ini semua itu lalu memberikan perbandingan-perbandingan yang sangat absolut. Dan gak ada titik temunya antara seorang mukmin seperti apa dan seorang kufur seperti apa. Maka wajar nggih. Kalau kemudian berikutnya di Al-Qur'an itu orang-orang yang keras kepala, nun sewu, keras kepala, orang-orang yang enggan menundukkan hati dan pikirannya kepada Al-Quran, misal itu oleh Al-Quran digambarkan begini, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Sungguh di dalam Al-Quran ini telah kuberikan begitu banyak contoh-contoh tamsil-tamsil kepada manusia. Nah, lalu si bengal ini berada di posisi begini. Wa kana aksarun nasi wa kana al insanu aksaru sayin jadalah. Tetapi kebanyakan manusia itu senantiasa mendebat terhadap keterangan-keterangan Al-Qur'an. Njenengan masih di posisi senang mendebat, jane maksud tahajud iki ra ngene. Awak dhewe ngopi yo tahajud jane. Itu hati-hati nggih, jangan sampai termasuk golongan wa kana al insanu aksaru sayin jadalah. Itu gambaran. Tapi sebaliknya kalau orang mukmin itu penggambaran di dalam Al-Qur'an itu langsung sami'na wa ta'na begitu. Karakter seorang mukmin di Al-Qur'an juga digambarkan begini. Wa man ahsanu qaulan
mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Karakter orang mukmin itu begitu. Omongane apik, omongane itu adalah omongan piye carane semakin dekat tunduk kepada Gusti Allah. Amalnya itu amal-amal apik dan dia senang, berbahagia menjadi golongan orang-orang muslim. Itu karakternya begitu. Nah, terakhir teman-teman, kita berada di pemahaman bahwa segala apapun yang itu lalu ternisbat dengan Allah, maka itu seketika menjadi adiluhum, menjadi tidak terbatas lagi. Saya ingin mengatakan begini. Coba jenengan bayangke begini. Ini sekedar satu ayat G. Mayyuti'illaha war rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Udah sampai di sini. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti mukmin ya, maka mereka itulah golongan orang-orang yang telah diberi, golongan orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Sekarang coba jenengan bayangke. Ketika kata diberi nikmat oleh Allah itu dinisbat kepada Allah, itu artinya apa? Artinya lalu menjadi tidak ada angka apapun untuk mencerminkan pemahaman kita tentang itu. Kan begitu? Fadlam minallahi wa ni'mah. Karunia dan nikmat dari Allah misal. Karena kata karunia dan nikmat ini bernisbat dengan Allah yang dikaruniakan kepada orang mukmin, maka lalu nilainya itu menjadi unlimited seketika. Seluruh tata nilai yang bisa kita bayangkan, imajinasikan, ketika itu telah dihubungkan dengan Allah, itu lalu menjadi jebol semua itu. Kan begitu logikanya. Makisina fihi abada. Orang-orang beriman itu akan abadi di dalam surganya. Coba jangan bayangkan keabadian itu seperti apa. Untuk mendapatkan imajinasi tentang kemahaan abadi ketika berisbat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan bayangkan dengan cara seperti ini. Satu hari di akhirat itu sepadan dengan 1000 tahun dunia. Jangan bayangkan jangan hidup 1000 tahun itu kan lama banget ya. Banget ya. Nggak kebayang ada orang hidup 1000 tahun. Wong sekarang kita hidup 60-70 tahun aja udah kemakini nggak kira-kira. Kan begitu. Apalagi kalau ada orang yang hidup sampai 1000 tahun. Maka saking lamanya orang hidup 1000 tahun ini, kita akan menyebutnya hidup yang amat panjang, hidup yang abadi. Nggih mboten? Nggih. Sekarang bayangkan begini. Andai kita oleh Gusti Allah di akhirat di surga itu dikasih hidup 1000 tahun. Maka 1000 tahun akhirat itu ketika diperbandingkan dengan hitungan dunia, saya pernah ngitung soalnya, itu ketemu angka 360 juta tahun dalam hitungan dunia. Jangan bayangin, hidup dalam gelimang kenikmatan selama 360 juta tahun. Kopi ini rage emel. Americano oke, cafe latte oke, Sencoin oke, AGM rosah. Rokoknya boten halim. 360 juta tahun. Maka bayangin, kita akan membuat definisi bahwa 360 juta tahun itu adalah makisina fihi abada. Kan begitu? Abadi betul. Sekarang bayangin kalau Allah itu mau sampean itu hidup di surga 1 juta tahun akhirat. Atau 10 juta atau 1 miliar tahun akhirat. Itu hitungannya gimana itu? Maka seperti inilah seyogyanya hati kita merasakan bagaimana Allah menjanjikan nikmatnya kepada kita, asalkan panjenengan taat kepada Allah dan taat kepada Kanjeng Nabi. Mestinya seperti itu. Boten bati sholat kok tetap diparing urip nggih. Nggih boten. Dulu itu kalau umatnya Nabi Musa salah sidik ini kok. Walaqad alimtumun nas'ata walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kalian sungguh telah tahu golongan yang melampaui batas. Yang dimaksud
melampaui batas itu gini, umatnya Nabi Musa itu syariatnya itu Sabtu itu harus ibadah full. Sabtu yang disebut dengan Yaumus Sabat itu ya. Pokoknya nggak boleh dari bangun tidur pagi sampai tidur lagi itu harus ibadah full. Ada golongan yang itu ngakali. Padahal ngakali nggak tipis-tipis aja ngakali itu. Mereka pergi ke sungai membuat tambak ikan itu tidak diambil hari itu, maunya diambil besok. Itu lalu turun ayat itu diabadikan oleh ayat itu. Disebut orang-orang yang melampaui batas, melanggar syariat hari Sabtu. Wa qulna lahum, lalu kami kutuk mereka, kunu kiradatan khosiin, jadilah kalian monyet yang hina. Itu orang-orang yang melanggar itu jadi monyet semua. Saya punya ilustrasi. Kita sekarang nggak ada ya syariat hari Sabtu itu nggak ada. Adanya hari Jumat, itu pun Jumatan nggih. Kalau umatnya Nabi Musa itu dari pagi sampai malam harus ibadah full, nggak boleh ngapa-ngapain. Jumatan kita itu kan cuma 1 jam lah. Atau mungkin jenengan setengah jam. Itu kalau mau cari yang lebih ringan lagi kan bisa. Cah pinter fikih kok. Masbuk aja nggak apa-apa. Nggih mboten? Datang ke masjid, isi khutbah itu kan mojok sih, ngerokok sih. Karo ngincer nasi bungkus ning ndi posisi. Begitu salam itu langsung toleh nasi bungkus nggih. Itu semuanya tetap ganteng ya. Tetap iso guyang-guyu, tetap iso nge-tweet alhamdulillah Jumat barokah. Nggih mboten? Nggih. Bahkan nun sewu, yang enggak Jumatan pun ora dadi monyet. Mboten nggih? Mboten. Niku barokah Kanjeng Nabi. Wa makana Allahu liyadibahum wa anta fihim. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan azab selama panjenengan itu masih amor Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning ampun terus-terus nggih. Jadi sholat Jumat masbuk aja nggak tadi monyet gitu ya. Coba bayangin jenengan umatnya Nabi Musa. Mungkin harus bolak-balik tadi monyet gitu. Bar dikutuk tadi monyet, diampuni monyet lagi. Oke teman-teman, kalau kinten ngoten nggih, semoga manfaat buat diri saya khususnya panjenengan semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.